Untuk nomor 12 di antara pilihan berikut, yang manakah yang merupakan faktor persekutuan dari ini ya, kita sebut aja dia sebagai bilangan A dan bilangan B. Oke, pertama kita bisa menyederhanakan dulu ya, bentuk bilangan A ini menjadi, gue bisa jabarkan jadi 49 dikali 49 tambah 1 ya. Ini sama saja dengan 49 dikalikan dengan 50. Atau sama saja dengan 7 dikali 7 dikali 5 kali 10 ya. Sedangkan yang B, bilangan B itu gue bisa hitung menggunakan sifat selisih kuadrat. Jadi yang ini sama dengan 12 min 2 kalikan dengan 12 tambah 2. Ya, bilangan B itu sama dengan 10 dikali 14 atau sama aja dengan 2 dikali 5 dikali 2 dikali 7 ya. Oke, ketika kita mencari faktor persekutuan, artinya bilangan tersebut harus bisa membagi habis A, sekaligus bisa juga membagi habis si B. Misalkan 10. Nah, 10 pasti bisa membagi B ya, karena B itu adalah 10 kali 14. Kalau kita bagi 10, ya 10-nya bisa kita coret. Jadi 10 bisa membagi B, begitu juga 10 juga bisa membagi A. Ya. Jadi kita katakan bahwa 10 itu adalah faktor persekutuan ya. Oke. Kalau 14, nah kalau 14 dia juga bisa membagi B ya. Nah, 14 juga bisa membagi A. Oke, mungkin ada kurang kelihatan ya. Jadi 10-nya gue ubah jadi 2 dikali 5 ya. Nah, kalau gue bagi dengan 14, 7 dikali 2 itu 14, sehingga gue bisa coret. Nah, jadi 14 juga membagi habis si A. Jadi 14 juga merupakan faktor persekutuan. Kalau 35, ya kita lihat lagi ya. Bilangan B itu bisa dibagi habis oleh 35, karena kalau kita bagi 35, dia akan mencoret yang ini ya, 7 kali 5. Itu kan 35. Nah, sedangkan yang di sini juga sama. Bilangan A itu bisa dibagi habis oleh 35 karena ada 7 dikali 5 di pembilangnya. Jadi 35 juga merupakan faktor persekutuan. Nah, bagaimana kalau 50? Kalau 50 ya mungkin dia bisa membagi habis si A karena ada 50 di pembilangnya. Tapi dia nggak bisa membagi habis si B ya. Kalau kita hitung 10 kali 14 ini kan 140. Nah, 140 itu kan tidak habis dibagi ya. Tidak bisa dibagi habis oleh 50. Jadi jawaban kita adalah yang A. Oke, untuk nomor 13, jadi fungsi f dengan variabel real x memenuhi pertidaksamaan ini untuk x yang kurang dari sama dengan 4. Oke, jadi pertidaksamaan ini itu berlaku untuk x yang kurang dari sama dengan 4. Di antara pilihan berikut, nilai f di x sama dengan 3 yang tidak mungkin itu adalah yang mana aja ya. Oke, cara mengeceknya ya kita tinggal substitusi aja ya. X sama dengan 3, apakah itu boleh? Ya tentu itu boleh karena X-nya di sini itu syaratnya kurang dari sama dengan 4. Jadi kita substitusikan X sama dengan 3 ke pertidaksamaannya menjadi 3 pangkat 3 min 1 kurang dari F3 atau F di X sama dengan 3 kurang dari 3 X sama dengan 3 kuadrat tambah 1. Nah, yang kiri itu 3 kuadrat, gue langsung tulis aja 9 kurang dari F3 kurang dari ya ini 28 ya. Nah, tentukanlah di antara 4 bilangan ini yang mana yang tidak mungkin sebagai F3. Nah, F3 itu kan rentangnya di antara 9 dan 28 ya. Jadi, tentu saja F3 sama dengan 7 itu tidak mungkin karena 7 tidak berada di rentang yang ini. Jadi 7 tidak mungkin. Kalau 12 mungkin ya karena 12 itu lebih dari 9. Begitu juga 9 tidak mungkin karena F3 itu kan harus lebih besar dari 9 ya. Sedangkan kalau 24 ya dia masih termasuk di dalam rentang kita ini. Jadi jawaban kita ya, nilai F3 yang tidak mungkin itu adalah yang opsi 1 dan opsi 3. Jawabannya yang B. Oke, jika ada sebuah sudut alfa, dia adalah sudut di antara 0 sampai 90.
alfa adalah sudut lancip ya berarti, dan nilai kosinusnya adalah 3/4, maka di antara pilihan berikut yang benar itu nomor berapa aja ya? Oke, cos alfa sama dengan 3/4 dengan alfanya adalah sudut lancip. Secara geometris kita bisa bayangkan, jadi ada sebuah segitiga siku-siku. Ya, kita misalkan ini adalah sudut alfa. Cos alfa sama dengan 3/4 artinya perbandingan sisi samping dan miring dari segitiga siku-siku itu adalah 3/4. Jadi ini sampingnya adalah 3, miringnya adalah 4. Nah, karena ini segitiga siku-siku ya berlaku teorema Pitagoras. Sisi depan segitiga ini bisa gue hitung dengan menghitung 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ya, yaitu akar 7. Oke. Kita cek pernyataan 1, apakah benar sin alfa itu 4/7? Oke, sin alfa itu kan depan per miring ya. Depannya itu akar 7 per miring. Miringnya itu adalah 4. Oh, di sini salah ya. Dia bilangnya sin alfa itu 4 per akar 7. Jadi pernyataan 1 itu pernyataan yang salah. Nah, kemudian nomor 2, tangen 90 derajat dikurangi alfa sama dengan 3 per akar 7. Nah, kalau yang ini itu alfa, yang ini 90 derajat, maka sudut 90 derajat dikurangi alfa itu adalah yang ini. Ya, karena total sudut dalam segitiga itu kan harus 180 ya. Jadi ini adalah sudut 90 derajat dikurangi alfa. Apakah benar nilai tangennya itu 3 per akar 7? Oke, tangen ya. Tangen 90 derajat dikurangi alfa itu adalah perbandingan depan per samping ya. Jadi depan per samping. Ini depannya, ini sampingnya. Jadi depannya adalah 3, per sampingnya adalah akar 7. Oke, ya pernyataan 2 itu benar. Nomor 3, apakah benar cos alfa itu kurang dari sin alfa? Ya, cos alfa itu adalah 3/4 ya. Sedangkan sin alfa kita udah hitung dia adalah akar 7/4 ya. Ini adalah sin alfa. Nah, apakah cos alfa itu kurang dari sin alfa? Ya, kita cek aja. 3/4 ini kan sama saja dengan akar 9/4 ya. Sedangkan yang ini sama dengan akar 7/4. Nah, di sini terlihat jelas bahwa cos alfa itu dia lebih besar dari sin alfa. Jadi yang benar itu seperti ini ya. Jadi pernyataan 3 itu adalah pernyataan yang salah. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu tangen alfa sama dengan, apakah benar tangen alfa itu akar 7/3? Ya, kita lihat dari gambar aja ya. Tangen alfa itu adalah perbandingan sisi depannya. Sisi depan dari segitiga ini adalah akar 7 kalau kita lihat dari sudut alfa. Sedangkan D persa sampingnya adalah 3. Ya, benar ya, cocok. Jadi pernyataan 4 adalah pernyataan yang benar. Maka dari itu jawaban kita adalah yang C. Oke, nomor 15. Jadi ada sebuah segitiga sama sisi ABC yang panjang sisinya adalah 4. Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Daerah segitiga ABC luasnya adalah L1. Oke, jadi luas segitiga ABC adalah L1. Nah, kemudian ada titik D di tengah-tengah sisi AB. Nah, kalau gue gambar jadinya seperti ini. Nah, kemudian titik E, jadi ada sebuah titik E yang berada di ruas garis CD. Berarti titik E itu ada di ruas garis CD. Sehingga luas daerah segitiga ABE adalah L2. Kalau misalkan gue gambarkan titik E-nya, kemudian gue buat segitiga ABE. Nah, segitiga ABE itu adalah yang ini. Ya. Nah, katanya luas dari segitiga ABE itu adalah L2. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P-nya itu adalah L2 per L1 dan Q-nya itu adalah 1/3. Oke, kita tahu ya, luas segitiga ABC-nya itu kan L1 ya. L1 ini bisa kita peroleh dengan persamaan luas segitiga ya, yaitu setengah dikali alasnya adalah AB
dikalikan dengan tinggi segitiga ABC ya. Nah, gue misalkan di sini tingginya garis merah ini adalah H. Jadi AB dikali H, sedangkan untuk L2 yaitu adalah luas segitiga ABE. Luas segitiga ABE itu bisa gue cari dengan setengah dikali AB dikalikan dengan, ya misalkan di sini tinggi segitiga ABE itu adalah T. Jadi dikali T. Nah, kita kemudian disuruh menghitung berapa L2 per L1 dulu ya. Baru bisa kita bandingkan dengan 1/3. L2 itu ya sama aja dengan T per H ya. Karena kan yang ini itu sama ya. Jadi nanti pecahannya gue bisa sederhanakan. Dan bentuk paling sederhananya adalah T per H. Nah, mungkin di sini gue bisa aja ya cari si H-nya itu berapa. Karena di sini kan segitiga sama sisi ya. Kemudian sisinya juga diketahui 4. Gue bisa aja nih cari si H-nya berapa. Tapi gue nggak bisa cari T-nya berapa ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu nilai T per H itu berapa. Nilai L2 per L1 itu berapa. Kita nggak akan tahu berapa nilai P. Nah, kalau kita nggak bisa cari tahu nilai P, maka kita juga nggak bisa menentukan hubungannya dengan Q. Jadi jawabannya yang D. Oke, untuk nomor 16, jadi untuk setiap bilangan bulat X, Y, B, C, T, dan U didefinisikan bahwa kurung dari ini ya, itu bisa kita hitung nilainya dengan operasi seperti ini. Nah, kalau begitu, kalau misalkan gua punya P yang seperti ini, ya elemen-elemennya adalah seperti ini, maka tentukan hubungan P dan Q. Oke, di sini Q-nya nilainya 3. Nah, kita bisa melihat bahwa nilai X itu adalah 3. Jadi kita lihat komponen-komponen yang bersesuaian. X sama dengan 3, T sama dengan 7, B sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, nilai P ini bisa kita hitung dengan operasi yang di soal ya, yang dikasih tahu di soal. Nah, di sini gue udah salinin. Jadi, ini ya, sama aja dengan kita menghitung bentuk yang ini. Kalau kita hitung, ini kan jadinya min 2A ya. Kalikan dengan min 1. Atau sama dengan 2A ya. Jadi nilai P itu sama aja dengan 2A. Nah, tapi kita kan belum tahu ya hubungan P dan Q itu seperti apa. Nah, di sini ada informasi tambahan bahwa nilai A itu atau si A merupakan bilangan prima. Kalau misalkan A bilangan prima, maka A pasti salah satu di antara 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya, himpunan bilangan prima. Nah, nilai A itu paling kecil adalah A sama dengan 2. Ini adalah nilai minimalnya. Jadi, nilai minimal P, minimal dari P, adalah 2 dikali nilai minimal A, yaitu 2 dikali 2, sama dengan 4. Nah, ketika nilai A-nya minimal dan P-nya minimal, nilai P itu lebih besar dari Q. Ya, ketika P-nya minimal aja, P udah lebih besar dari Q. Apalagi ketika kita pilih nilai A yang lebih besar. Tentu nilai P akan menjadi lebih besar dan P akan menjadi lebih besar lagi dari Q. Jadi, dari himpunan A merupakan bilangan prima, kita bisa tentukan bahwa nilai P itu akan selalu lebih besar dari Q sama dengan 3. Oke, untuk nomor 17, jadi diberikan sistem persamaan linear dengan 3 variabel ya. Nah, kemudian sistem persamaan ini memiliki solusi D sama dengan X, C sama dengan Y, dan F sama dengan Z. Berdasarkan informasi yang diberikan, tentukan hubungan P dan Q. Oke, P-nya di sini adalah X kuadrat min X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Atau gue bisa sederhanakan menjadi X kuadrat min Y kuadrat ya. Jadi gue bongkar kurungnya dengan distributif. Nah, kemudian kita akan menghitung X kuadrat min Y kuadrat ya. X itu adalah D. Ya, ini. Kemudian Y itu adalah C. Jadi sama aja gue menghitung berapa
D kuadrat dikurangi C kuadrat ya. Jadi kalau kita bisa tahu nilai C dan nilai D, kita bisa hitung nilai P. Oke, yang pertama yang gue lakukan adalah kalikan persamaan 3 dengan 2 ya. Sehingga gue peroleh persamaan yang ini ya. Jadi gue kalikan 2 ke kedua ruas. Kalikan 2 di kedua ruas ya. Gue peroleh yang ini. Nah, kemudian gue ambil persamaan pertama di sini. Nah, kemudian gue eliminasi suku yang ini ya, dua suku ini. Gue kurangkan kedua persamaan ini sehingga gue peroleh 5F sama dengan 20 ya. Atau F-nya itu sama dengan 4. Oke, ketika nilai F sama dengan 4 ya, gue substitusikan ke sini. Jadi gue ganti nilai F di sini dengan 4. Kemudian gue sederhanakan lagi. Nanti gue akan peroleh 2D tambah 5C itu sama dengan min 4 ya. Oke, nah kemudian gue juga substitusi F sama dengan 4 ke persamaan 1. Sehingga gue nanti peroleh seperti ini ya. 4, kemudian gue pindahkan ke kanan. Jadi ini nanti akan menjadi min 8 ya. Ya, jadinya seperti ini. Nah, kemudian persamaan yang ini gue bisa kali setengah atau bagi 2, sehingga gue peroleh 2D tambah 5C sama dengan min 4. Nah, teman-teman perhatikan di sini, kita punya 3 persamaan ya. Ini dari persamaan 1, ini persamaan 2, ini dari persamaan 3. Dan ketiga-tiganya adalah persamaan yang sama, teman-teman ya. Jadi, kita nggak akan pernah bisa mendapatkan berapa D itu dan berapa C itu. Jadi, kita nggak akan menemukan D itu sama dengan berapa, C itu sama dengan berapa gitu ya. Ada banyak sekali nilai C dan D yang memenuhi persamaan ini ya. Jadi harusnya nilai P ya itu adalah D kuadrat dikurangi C kuadrat. Ini sama aja dengan D kuadrat dikurangi C kuadrat ya. Itu nilainya tidak akan bisa kita tentukan ya. Nah, kalau teman-teman misalkan ragu ya, emang bener yang nggak bisa ditentukan gitu ya, hubungan antara P dan Q. Nah, teman-teman bisa coba-coba aja ya, misalkan kan persamaannya adalah 2D tambah 5C sama dengan min 4 ya. Nah, salah satu titik yang memenuhi persamaan ini, salah satunya adalah misalkan aja itu min 2,0 ya. Jadi D sama dengan min 2 dan C sama dengan 0. Ya. Nah, ketika teman-teman menggunakan titik ini untuk menghitung nilai P, teman-teman akan peroleh apa? Nilai P itu akan kurang dari Q ya. Coba ya. Sedangkan ada satu titik lain ya yang memenuhi persamaan itu adalah min 52,20 ya. Ini juga memenuhi persamaan ini ya. Nah, tapi kalau teman-teman hitung ya nilai P dengan menggunakan C sama dengan min 5/2 dan D sama dengan 20, teman-teman akan peroleh bahwa P itu lebih besar dari Q. Nah, jadi tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Jawabannya yang D. Oke, untuk nomor 18, jadi ada 6 bilangan bulat positif, ya seperti ini. Nah, kemudian dia memiliki rata-rata 5/3. Kemudian, jika jangkauan dari ke-6 bilangan tersebut, ya jangkauan dari data ini, dikurangi rata-ratanya adalah Q/15, maka berapa nilai Q yang memenuhi? Oke, pertama kita memiliki informasi mengenai rata-rata dari ke-6 bilangan ini ya. Jadi rata-ratanya adalah seperti ini, jumlahkan semua datanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data ya, ada 6. Nah, kalau gue hitung nanti akan didapatkan seperti ini. Jadi kalau yang ini dijumlahkan semua kan 23 ya, 23 ditambah B, kemudian dibagi dengan 6. Nah, jadi ini adalah ekspresi untuk rata-rata data ini. Nah, di soal itu diketahui bahwa rata-ratanya adalah 5/3. Nah, 5/3 ini kan pecahan campuran ya. Gue bisa ubah 5/3 itu sama aja dengan 16/3 ya. 3 dikali 5 tambah 1, 16/3.
Oke, dari sini kita bisa ambil bahwa kalau yang ini gue coret, ya, yang ini sisa 2, kemudian 2-nya ini pindah ke kanan, ya, gue bisa peroleh 23 tambah B sama dengan 32. Ya, 32 itu didapat dari, ya, ini dicoret, 2 dikalikan ke kanan. Ya. Nah, dari sini gue bisa tentukan bahwa nilai B-nya itu adalah 9. Oke. Nah, kemudian kembali lagi di soal itu ada kata-kata jangkauan. Jadi kita cari dulu range atau jangkauan dari data yang kita punya. Nah, range ya, untuk menghitung range dari kumpulan data tunggal itu tinggal nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, karena nilai terbesarnya adalah B, di mana B sama dengan 9, dan nilai terkecilnya adalah 1, maka jangkauan kita, range kita adalah 9 kurang 1, yaitu 8. Nah, kemudian di sini jangkauan dikurangi rata-rata, ya, berarti ekspresinya seperti ini ya. Range dikurangi rata-rata, jangkauan kurang rata-rata, jangkauannya adalah 8, range-nya adalah 16/3 ya, atau 5/3. Nah, kalau gue hitung, gue samakan penyebutnya menjadi 15. Kenapa menjadi 15? Karena di sini bentuknya itu pecahan dengan penyebut 15 ya. Jadi gue paksa supaya penyebutnya 15. Nah, tinggal operasikan pecahan seperti biasa, kita peroleh bahwa range dikurangi rata-rata itu 40/15. Maka dari itu kita simpulkan bahwa nilai Q-nya adalah 40. Oke, nomor 19. Jadi ada barisan aritmetika A1, A2, A3 yang semua suku bilangan bulat memiliki beda min 3. Oke, di sini bedanya itu gue misalkan B, dan B adalah bilangan ganjil ya. Nah, kemudian gue misalkan suku pertama dari barisan aritmetika ini adalah A kecil ya. Jadi barisan aritmetika ini A1, A2, A3 gue bisa tuliskan menjadi A, kemudian A ditambah B, karena B-nya min 3 jadi A min 3, kemudian A tambah 2B atau A dikurangi 6 ya, karena bedanya min 3. Oke, jadi ini gue bisa tuliskan menjadi seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah A suku ke 2025 itu genap? Oke, jadi apakah A 2025 itu genap? A 2025 gue bisa tuliskan menjadi A ditambah 2024 dikali B. Nah, perhatikan di sini, karena 2024 ini adalah bilangan genap ya, dan B-nya adalah bilangan ganjil, maka perkalian mereka pasti menghasilkan nilai genap ya. Yang ini genap. Nah, jadi A 2025 itu hanya ditentukan oleh A kecil. Kalau A kecilnya genap, maka A 2025 juga ikut genap. Kalau A kecilnya itu ganjil, maka A 2025 itu juga ganjil, karena yang ini pasti genap. Oke. Apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Oke, yang nomor 1, A1 tambah A2 itu ganjil. Oke, A1 ditambah A2 berarti ini tambah ini ya. Atau 2A dikurangi 3 ya. Kurangi 3. Nah, kita tahu yang ini pasti ganjil. Kenapa? Karena 2A ini pasti genap ya. 2A dikurangi 3. Bilangan genap dikurangi bilangan ganjil, maka hasilnya pasti ganjil ya. Jadi ini nggak membentuk apa-apa sebenarnya ya. Begitu juga dengan pernyataan 2, A2 tambah A3. Oke, berarti ini tambah ini ya, itu hasilnya adalah 2A min 9 ya. Tanpa dikasih tahu pun kita bisa nebak ya, mau A nya ganjil atau genap, 2A itu pasti bilangan genap dikurangi ganjil. Genap kurang ganjil ya pasti ganjil. Jadi tanpa melihat pernyataan 1 maupun pernyataan 2, kita bisa tahu ya, 2A min 3 itu pasti ganjil, 2A min 9 itu pasti ganjil juga. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan dua pernyataan ini secara bersamaan? Nah, ide gue adalah kita jumlahin ya kedua persamaan ini. Sehingga gue peroleh 4A min 12 ya. Jadi ini dijumlah, ini juga dijumlah. Nah, ganjil ditambah ganjil itu kan pasti genap ya. Bilangan ganjil tambah bilangan ganjil pasti bilangan genap.
Nah, kemudian gue bagi 4 nih. Ya, gue bagi 4 karena gue mau tahu A itu ganjil atau genap ya. Gue bagi 4 sehingga gue peroleh apa? A-3 ya. Ini gue bagi 4. Nah, sedangkan genap dibagi 4 itu kan bisa ganjil, bisa genap ya. Kalau gue punya bilangan genap, gue bagi dengan 4, maka hasil pembagiannya ya bisa ganjil, bisa genap. Jadi A-3 itu bisa ganjil, bisa genap. Nah, kita juga jadinya nggak tahu A-nya itu ganjil atau genap. Jadi dua pernyataan ini itu tidak bisa ya memberitahu kita apakah A-nya ganjil, apakah A-nya genap. Jadi kita juga nggak bisa menentukan A 2025 itu ganjil atau genap ya, karena kita nggak tahu status A-nya seperti apa. Ya, karena yang ini kan ditentukan oleh A-nya ganjil atau genap ya. Jadi jawaban kita itu adalah yang E. Oke, untuk nomor 20, jadi ada fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Fx-nya seperti ini dan gx-nya seperti itu untuk bilangan asli b dan d tertentu. Ya, ingat di sini b dan d-nya adalah bilangan asli. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan yang kita gunakan untuk berhitung ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Apakah terdapat bilangan real r sehingga fr sama dengan gr? Nah, kita ditanyakan ya, apakah ada solusi dari persamaan fr sama dengan gr? Oke, di sini gue tulis fr sama dengan gr. Nah, kemudian gue bisa menghitung fr dan gr dengan mensubstitusikan r ke fungsi f dan fungsi g. Ya, sehingga gue peroleh 2r kuadrat tambah br, sedangkan yang di kanan gr itu adalah r kuadrat min d. Nah, gue bisa pindahkan dua suku ini ke sebelah kiri, sehingga gue peroleh r kuadrat tambah br ditambah d itu sama dengan 0. Nah, kita menemukan persamaan kuadrat ya. Kita tahu persamaan kuadrat ini memiliki solusi real r kalau saja diskriminannya itu lebih besar sama dengan 0. Jadi yang ini ada solusinya kalau saja d-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, d itu bisa kita cari dengan b kuadrat min 4 kali 1 kali d ya. Jadi d itu sama dengan ini harus lebih besar sama dengan 0. Atau gue bisa tulis b kuadrat min 4d-nya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, kita cek apakah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan yang ini. Oke, nomor 1 pernyataannya adalah b min 5d sama dengan 0. Ya, ini sama aja bilang kalau b-nya itu sama dengan 5d. Nah, b sama dengan 5d gue bisa substitusikan di sini ya. Nah, gue lakukan di sini. Ya. Kemudian gue peroleh seperti ini ya, 25d kuadrat min 4d lebih besar sama dengan 0. Gue bisa faktorkan d-nya keluar sehingga gue peroleh seperti ini. Nah, untuk mencari daerah himpunan penyelesaiannya ya, gue bisa menggunakan garis bilangan. Gue cari pembuat nolnya adalah d sama dengan 0 dan d sama dengan 4/25 ya. Kemudian daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bertanda positif. Ini dan itu. Oke. Nah, tapi karena d itu dimulainya dari 1 ya, dia pasti lebih dari sama dengan 0. Jadi yang di sini ya kita buang. Kita hanya pakai daerah yang di sebelah kanannya 0. Oke. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaian kita adalah d itu lebih besar sama dengan 4/25. Jadi yang ini tuh bilang kalau misalkan solusi R-nya harus ada, maka si D-nya harus lebih dari atau sama dengan 4/25. Tapi si D itu kan nilai minimalnya adalah 1 ya. Karena D itu adalah bilangan asli ya. Karena D bilangan asli ya. D itu yang nilai minimalnya 1 itu pasti lebih besar atau sama dengan 4/25. Ini selalu terjadi karena nilai minimal D itu adalah D sama dengan 1. Oleh karena ini terjadi, maka kita pasti punya solusi R untuk persamaan FR sama dengan GR. Oke, jadi kesimpulan kita pernyataan satu aja cukup untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Oke, kalau pernyataan 2 gimana? Ya, pernyataan 2 B lebih dari D tambah 1. Oke, kalau 2 saja B lebih dari D tambah 1 ya.
Gua bisa kuadratkan kedua ruas ya, karena B dan D itu kan bilangan asli. Mereka pasti sama-sama positif ya. Gua bisa kuadratkan sehingga gua peroleh B kuadrat lebih dari ya yang ini gua kuadratkan. Ya, kemudian gua bongkar hasilnya seperti ini ya. Nah, gua kemudian bisa mengurangkan kedua ruas dengan 4D ya. Jadi kedua ruas gua kurangi dengan 4D. Sehingga gua peroleh B kuadrat min 4D itu lebih dari D kuadrat min 2D tambah 1. Nah, yang ini kan bisa gue faktorkan ya, atau gue tulis seperti ini ya. Yang ini sama aja dengan D-1 kuadrat ya. Nah, sesuatu yang dikuadratkan itu pasti lebih dari atau sama dengan 0. Karena yang ini sama dengan yang ini, maka yang di atas juga lebih dari sama dengan 0. Nah, perhatikan kalau kita baca B kuadrat min 4D lebih dari sama dengan 0. Jadi pernyataan 2 itu menjamin B kuadrat min 4D itu lebih besar sama dengan 0. Oleh karena itu, pernyataan 2 ya. Pernyataan 2 itu menjamin kita memiliki sebuah solusi R untuk persamaan FR sama dengan GR. Jadi pernyataan 2 aja itu cukup untuk menjawab pertanyaannya. Oke, jadi jawaban kita adalah yang D.